skenario untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. PKS selama ini dari isu yang berkembang pernah ditawari oleh seorang menteri yang juga ketua umum partai politik agar PKS mau bergabung di dalam pemerintahan Jokowi di kabinet. Anies Baswedan kini sudah mengantongi separuh tiket untuk masuk ke gelanggang Pilpres 2024. Setengah tiketnya tinggal menunggu manakala sudah bukan lagi bakal calon presiden, tetapi sudah capres yang definitif yang kemudian didaftarkan ke KPU pada 19 Oktober 2023 oleh 3 koalisi partai pendukungnya, PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat. Sebentar lagi kita akan mengikuti perhelatan 2024. Hari ini kita semua menyaksikan negeri kita, saya setuju dengan Rahma, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita berada pada lorong gelap yang mencekam, yang kalau kita biarkan, saya termasuk khawatir. Saya dulu pernah selama 4 periode di parlemen merasa khawatir tidak secemas ini terhadap situasi terakhir, meskipun banyak juga kemajuan-kemajuan, tapi dibanding dengan ancaman gelap, situasi gelap di depan mata kita, utamanya adalah perpecahan negeri, kita cemas di titik yang di ubun-ubun kita. Itu kenapa kita selalu berdoa di situasi yang sulit semacam ini. Kita membutuhkan seseorang, mungkin terlalu mengimpi kalau kita mengatakan dia Mesias atau juru selamat. Kita membutuhkan itu, saudara sekalian. Kita membutuhkan figur yang kita anggap bisa kita pasrahkan, bahwa figur itu nanti kelak bisa memimpin kita semua melewati masa-masa yang sulit itu. Di sini saya berbangga, salah satu kader terbaik kami, Mas Anies Baswedan, alhamdulillah tersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, beliau telah diantar mulai di pintu takdir sebagai satu-satunya calon presiden yang sudah resmi diumumkan dan mendapat tiket loh itu. Rugi besar negeri ini kalau orang sebaik Mas Anies Baswedan kemudian dipinggirkan atas nama kekuasaan, atas nama ketidaksenangan, atas nama kecemburuan, atas nama keinginan-keinginan yang mengkhawatirkan katanya. Pada saat yang sama ketika Pak Erlangga, ketum Partai Golkar hadir, kalau tidak salah dari P3 juga ada juga yang hadir, maka itu memang berpotensi bisa dibatas upaya untuk membangun komunikasi tingkat lanjut. Nah, terkait dengan konteks ini, sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh Golkar dengan elemen-elemen di dalam koalisi perubahan sebenarnya juga memungkinkan hal itu terjadi, terutama ketika ada 2 hal. Pertama, ada manuver yaitu dilakukan oleh PAN dan juga P3 yang per hari ini kita cermati ada kesempatan yang kemudian melaju dan juga bermanuver di luar kendali Golkar. Ketika PAN dan juga P3 mengusulkan narasi Ganjar Erik, kemudian ada juga Ganjar Sandi, maka kemudian seolah-olah itu menjadi sebuah warning bagi Golkar sendiri untuk mengatur ulang skema koalisi. Karena yang diharapkan Golkar tentu sesuai dengan amanah Munas dari Golkar sendiri untuk memajukan Pak Erlangga Hartarto sebagai kontestan baik capres maupun cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nah, kemudian maka yang bisa dilakukan oleh Golkar adalah dengan tidak disiplinnya dalam konteks ini PAN dan juga P3, maka perlu dilakukan penjajakan komunikasi untuk barangkali membuka ruang potensi koalisi baru yang kemudian bisa menjadi alternatif ke depan. Koalisi Perubahan teken piagam KPP, pengamat Anies Baswedan unggul 2 langkah. Dikutip di Jakarta, koalisi parpol pengusung bakal calon presiden Anies Baswedan belum lama ini mencapai kesepakatan yang tertuang dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Piagam ditandatangani oleh semua perwakilan partai politik pengusung, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Zainal Ahmad Budiono menilai Piagam KPP merupakan langkah maju dari koalisi Anies yang sempat dikabarkan belum solid, tidak kompak, bahkan diprediksi akan rontok di tengah jalan. Faktanya, elit dari ketiga partai di KPP berhasil menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan antar mereka yang akhirnya dituangkan dalam piagam, ucapnya Sabtu 25 Maret. Sebelumnya, kata Zainal, sejumlah pihak memprediksi koalisi bisa saja bubar di tengah jalan. Analisa seperti itu wajar saja, karena belum ada pengikat apapun selain kesepakatan lisan. Hal itu juga berpotensi terjadi di Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sampai saat ini juga masih bersifat koalisi cair. Terbitnya piagam KPP, Anies bisa dianggap unggul 2 langkah dari capres lainnya, kata eksekutif DCSC Asia ini. Alasannya pertama, tiket pencalonannya berupa PT 20% telah aman di genggaman. Kedua, ruang silaturahmi ke sejumlah daerah juga semakin luas karena selama ini sosialisasi Anies terkesan hanya ditopang Nasdem. Kedepan dengan piagam ini maka mesin partai Demokrat dan PKS bisa diaktifkan. Zainal melihat kemajuan koalisi perubahan ini tidak lepas dari peran penting tim kecil, sebab tim kecil ini mampu mendorong Nasdem, Demokrat, dan PKS lebih cepat mencapai kesepakatan final dibandingkan dengan KIB dan KKIR. Rahasianya ada di tim kecil koalisi. Sejauh ini mereka bergerak aktif dan selalu terhubung. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, anggota tim kecil bertemu setiap minggu sejak pertengahan 2022 lalu sampai sekarang untuk merajut jalan menuju koalisi, kata Zainal. Hal itu tentu tak mudah karena jika menengok ke belakang beberapa kali terjadi ketegangan antar elit ketiga parpol. Menariknya, meski adu argumen terjadi antar petinggi partai, namun di saat yang sama tim kecil aktif berkomunikasi seolah tidak terpengaruh dinamika di level elit. Itu yang tidak terjadi di KIB dan KIR, di mana juru runding yang terlihat di sana lebih didominasi oleh ketum dan sekjen, ucapnya. Menariknya, komposisi tim kecil koalisi bukan isi nama-nama yang sudah sering didengar di media, melainkan kombinasi antara para pemikir, administrator partai. Mereka semuanya adalah orang kepercayaan ketua partai. Ini penting karena keputusan terakhir koalisi tetap di tangan para ketua umum. Maka menempatkan orang kepercayaan di ketum tim kecil menjadi penting agar para ketua partai mendapatkan update secara real time, paparnya. Sebelumnya, kata Zainal, sejumlah pihak memprediksi koalisi bisa saja bubar di tengah jalan. Analisa seperti itu wajar saja, karena belum ada pengikat apapun selain kesepakatan lisan. Hal itu juga berpotensi terjadi di Koalisi Indonesia dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sampai saat ini juga masih bersifat koalisi cair.